Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS akan membantu kapal-kapal dari negara-negara yang tidak terlibat konflik untuk keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Teheran memperingatkan campur tangan AS di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Apakah ini kode dari Trump untuk mengakhiri perang atau upaya Trump mencari simpati dari negara-negara lain? Apakah Iran akan membiarkannya? Kami akan bahas bersama peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan peneliti Asian Middle East Center Pizarro Ghazali. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Mbak Cempaka, sebenarnya Project Freedom ini bakalan direspons sebagai sebuah angin segar untuk negara-negara netral atau justru malah meningkatkan potensi eskalasi di Selat Hormuz? Saat ini yang memang sudah memberikan respon terhadap Project Freedom ini justru yang menarik adalah Rusia. Nah, ini Rusia yang pertama kali yang sudah memberikan respon, Mbak. Dan respon ini sebenarnya menarik karena melihat bahwa tidak adanya public condemnation atau tidak adanya sikap yang sifatnya negatif dari Rusia terhadap yang mengoposisi sikap Trump ini begitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu dilihat karena kita lihat bagaimana bahwa statement yang dikeluarkan Rusia ini sangat penting karena Rusia sendiri baru berhubungan dengan Iran melalui Arakci beberapa waktu lalu, juga melalui komunikasi langsung dengan Trump melalui Putin beberapa waktu lalu. Namun memang statement yang dikeluarkan oleh juru bicara Kremlin yaitu Dmitry Peskov ini lebih menyatakan bahwa agar semua pihak ini menahan diri, tapi tidak ada tekanan yang langsung terhadap Amerika Serikat sendiri. Nah, sebenarnya memang kita tahu bahwa tekanan dari Putin sendiri terhadap Amerika Serikat adalah dalam konteks memang untuk tidak melakukan serangan militer. Jadi sebenarnya mungkin ini bentuk operasi Project Freedom ini, proyek kebebasan ini dilihat sebagai bentuk yang sifatnya low intensity konflik dibandingkan sifat yang tereskalasi lebih tinggi, misalnya seperti serangan militer atau serangan langsung ke IRGC misalnya. Nah, ini menurut saya, dan kita mungkin juga harus melihat bagaimana beberapa waktu terakhir atau beberapa jam yang lalu misalnya Amerika Serikat mengeluarkan atau melepaskan sekitar 22 kru dari kapal kargo Tosca yang sebelumnya milik Iran, yang sebelumnya ditangkap misalnya oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya juga dilihat sebenarnya confident building measure dari Amerika Serikat, meskipun memang dalam konteks operasi Project Freedom ini tentu sangat riskan. Artinya di lapangan bisa saja terjadi pelanggaran yang sifatnya mengeskalasi konflik ini nantinya, Mbak Nah, Cindy. tapi Mbak Cempaka, menurut Anda sebenarnya ini adalah angin segar yang menjadi retorika Trump aja untuk menarik simpati atau dia serius nih sebenarnya? Kalau saya lihat sebenarnya saat ini semua pihak termasuk terlebih Iran sudah memberikan 14 proposal, dan ini sebenarnya ketika statement Project Freedom ini diberikan oleh Amerika Serikat, ini sebenarnya bentuk yang lebih terdeeskalasi, Mbak. Jadi saya melihat sebenarnya mekanisme saat ini pun Iran sedang mendiskusikan dengan Oman, misalnya secara bilateral, diskusi lebih teknis dan mekanisme yang lebih operasional di lapangan terkait dengan pelayaran yang melewati Selat Hormuz ini. Jadi menurut saya sebenarnya ini dua belah pihak sedang memberikan proposalnya di atas kertas terkait Selat Hormuz. Dan kita tahu sebenarnya kedua belah pihak tentu memberikan mekanisme yang paling nyaman dan paling bisa diterima oleh kedua belah pihak, kedua negara begitu. Nah, dalam konteks ini Amerika memberikan melalui operasi Project Freedom, dan Iran mungkin nanti akan bersama dengan Oman dengan mekanisme yang lain, Mbak. Oke, kalau menurut Mas Pizarro sebenarnya Amerika Serikat lagi ngapain sih? Apa motif dia tiba-tiba meluncurkan Project Freedom? Motif di belakangnya apa? Ya, pertama saya tidak percaya itu proyek yang dilakukan oleh Trump itu quote and quote itu berdasarkan kemanusiaan seperti itu ya. Karena tindakan seperti ini yang disebut oleh Washington sebagai evakuasi paksa itu dilakukan tanpa koordinasi dengan Iran. Trump kita mengetahui dia mengatakan terjadi komunikasi yang produktif kepada Iran, dan kemudian dia sangat confident untuk melakukan upaya untuk penyelamatan kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz. Tetapi kan tidak lama kemudian faksi Qatamul Anbiya, faksi militer dari Iran itu kemudian membantah
dan dia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Trump itu sama saja memicu eskalasi baru dan itu sebuah pelanggaran terhadap militer senjata. Saya lihat niat Trump itu lebih kepada provokasi. Dia ingin kemudian melakukan provokasi kepada Iran dengan kemudian masuk kepada Selat Hormuz dengan tujuan katanya menyelamatkan kapal-kapal tersebut agar kemudian ada serangan, ada kemudian respon dari Iran melakukan serangan kepada Amerika Serikat dan itu bisa dijustifikasi oleh Trump bahwa itu tindakan peperangan kepada Amerika Serikat, itu tindakan serangan kepada Amerika Serikat dan ini nanti bisa dijual kepada Kongres bahwa Amerika Serikat telah diserang oleh Iran dan kemudian Kongres bisa mengeluarkan green light agar Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran. Karena menurut saya ini bukan presiden baru kalau kita melihat politik Amerika Serikat. Tahun 64 ketika kemudian ada terjadi perang Vietnam, jangan lupa ini sama polanya seperti ini. Dulu misalkan kapal-kapal patroli Amerika Serikat itu sengaja melakukan provokasi kepada kapal-kapal Vietnam di Laut Vietnam Utara dan kemudian untuk memancing Vietnam untuk keluar dan melakukan serangan kepada pasukan Amerika Serikat dan kemudian Amerika Serikat mengklaim bahwa Vietnam melakukan serangan kepada mereka pada tahun 64 itu ketika presidennya Lyndon Johnson ya dan kemudian Lyndon Johnson memakai justifikasi ini untuk kemudian dijual kepada Kongres hingga Kongres kemudian menyetujui upaya peperangan kepada Vietnam dan jangan lupa ya tahun 64 tersebut itu menjadi dasar nanti Amerika Serikat melakukan serangan darat kepada Vietnam karena ada ratusan ribu yang dikirim oleh Lyndon Johnson untuk melakukan invasi kepada Vietnam. Memang ini konteks belum tentu sama, tapi saya lihat ada kemiripan, ada irisan yang sama. Bagaimana cara Trump untuk mengeskalasikan perang yang ada di Timur Tengah, dengan selama ini kan dia udah habis nih batas 60 hari, dia nggak punya alasan juga untuk justifikasi perang. Saya kira ini bagian dari upaya provokasi dari Donald Trump untuk memulangkan kapal. Karena gini Mbak Cindy, kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz pun juga nggak merasa dia akan dilindungi oleh Amerika Serikat. Toh mereka nggak ada yang mau sampai sekarang diselamatkan Project Freedom-nya Amerika Serikat. Kapal-kapal yang ada sekarang di Selat Hormuz mereka tidak mau sama sekali melintas Selat Hormuz karena tidak ada jaminan keamanan dari Iran dan jangan lupa ada ranjau-ranjau darurat yang masih disimpan oleh Iran dan mereka makanya itu tidak berani kemudian melewati Selat Hormuz. Nah tapi Mas Bizarro berarti kalau Iran sendiri akan terprovokasi nggak dengan strategi ini? Saya kira Iran sudah mengatakan, Khotamul Embia sudah mengatakan bahwa kemudian ketika mereka kedaulatannya diganggu, kemudian strategi Hormuz diintervensi, mereka memang tidak ada pilihan karena Iran sudah melewati batas sabar selama ini ya. Dia diblokade, dia tidak melakukan eskalasi, kemudian sekarang itu juga ada Amerika Serikat ingin melakukan evakuasi paksa. Pun mereka menurut saya ada batas red line bagi mereka yang kemudian kalau memang Amerika Serikat memaksakan diri, ini kan masih provokasi nih ya Mbak Cindy, kita belum melihat betul-betul apakah ada manuver dari kapal-kapal Amerika Serikat, tetapi kalau memang itu dilakukan oleh Iran, saya kira Iran bisa melakukan serangan terbatas kepada Amerika Serikat untuk kemudian memaksa mundur kapal-kapal Amerika Serikat untuk tidak mau melintasi Selat Hormuz. Dan saya pun juga masih sangat ragu ya bagaimana Trump itu kemudian mengevakuasi kapal-kapal Selat Hormuz. Pertama, bagaimana dia melintasi ranjau darat. Oke, dia sudah bisa memetakan ada beberapa laut yang tidak terkena ranjau darat. Tetapi jangan lupa, kan sekarang Iran tuh punya armada nyamuk. Punya 1.000 kapal yang siap melakukan serangan dan melemparkan ranjau-ranjau darurat baru untuk mencegah kapal-kapal untuk keluar gitu. Jadi walaupun sekarang misalkan Amerika Serikat sudah tahu peta ini mana peta ranjau laut yang ditanam Iran, Iran bisa menambah ranjau-ranjau laut itu. Dia bisa menebar lagi, menebar paku lah kalau kayak di jalan itu ya, menebar paku untuk kemudian menghambat upaya evakuasi yang ada dari kapal-kapal yang di sana. Kemudian jangan lupa kapal tanker ini kan, itu kan lajunya sama kayak sepeda. Itu kan tidak cepat dia lajunya itu. Lajunya kan sangat terbatas. Bagaimana dia kemudian bisa menghindari serangan dari armada nyamuknya Iran, kapal-kapal kecil yang jumlahnya 1.000 itu dan punya kecepatan yang cepat, kan bukan tidak mungkin akan diserang di tengah jalan. Itu menurut saya makanya kapal-kapal yang ada sekitar 2.000 kapal yang ada di Selat Hormuz itu tidak mau kemudian menyambut ajakan dari Trump, menyambut Project Freedom-nya dari Trump. Karena mereka juga ngeri-ngeri sedap bahasanya. Kita belum dapat clearance dari IMO, International Maritime Organization, kita juga tidak bisa memastikan apakah pengeluar dari wilayah itu betul-betul aman dan belum tentu asuransi itu mau menanggung gitu. Oke. Sudah terbukti premi asuransi itu tidak mau menanggung kapal-kapal yang keluar itu dengan biaya yang sangat rendah. Oke, artinya dengan terlalu banyaknya resiko itu, apa yang akan terjadi selanjutnya apabila memang negara-negara itu menolak bantuan atau tawaran dari Trump? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan lagi dialognya, Mbak Cempaka, di tengah gencatan senjata ini, tapi kan tetap ada resiko yang mengikuti apabila ada negara-negara yang mau menerima tawaran dari Trump. Apa resiko, tapi kalau negara-negara itu menolak tawaran Trump ini?
Tentu sampai saat ini sebenarnya belum ada negara yang menerima secara langsung, Mbak. Bahkan tadi saya sampaikan, tapi di saat yang sama kita harus melihat diplomasi itu bersikap atau berarah pada ketika penolakan itu tidak ada juga begitu, Mbak. Jadi sebenarnya negara-negara juga tidak menolak tapi juga tidak menerima dalam hal ini. Tapi saya lihat bagaimana salah satu statement yang kalau kita lihat dari negara lain, tadi saya sampaikan di Rusia, mungkin statement yang menarik juga yang kita bisa lihat dari Tiongkok misalnya gitu ya. Tiongkok saat ini jangan lupa adalah merupakan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB di bulan ini begitu dan hal yang paling menarik adalah bagaimana ketika presidensi ini yang dipegang oleh Tiongkok ini memanggil konsultasi yang sifatnya darurat dalam konteks membicarakan terutama situasi Hormuz termasuk di dalamnya adalah proyek freedom yang disampaikan oleh atau dipropos oleh Trump. Nah ini sebenarnya bagaimana konteks negara yang sebelumnya Tiongkok tidak memberikan statement yang secara langsung begitu meskipun tentu saja lebih mendukung Iran secara back channel maupun secara sikap lainnya begitu dalam konteks diplomasi di multilateral, tetapi dalam konteks ini memang Tiongkok sendiri menjadikan hal ini penelitian begitu Mbak dan bahkan dibahas pada rapat darurat di PBB begitu. Jadi sebenarnya ini juga sebenarnya kita melihat belum ada penolakan dari negara-negara, tapi juga di sisi lain tentu saja ini juga mengatur ritme agar pintu negosiasi ini masih terbuka antara Iran dan Amerika Serikat karena Tapi memang tentu saja peperangan ini akan merugikan, peperangan yang semakin panjang akan merugikan banyak pihak. Nah, Mbak Cempaka, tapi artinya kalau misalnya ya belum ada yang betul-betul merespons, apakah artinya Project Freedom ini kayaknya gagal deh? Mungkin saja Mbak, karena kita lihat di awal-awal perang begitu ya, ada proyek yang sama sebenarnya ditawarkan juga Amerika Serikat ke negara-negara Eropa dan sebenarnya negara Eropa dan negara-negara Teluk begitu dan kedua belah pihak ini tidak menerima secara langsung begitu. Dan dalam konteks ini kita lihat sepanjang hingga pekan ke-9 perang ini berjalan begitu ini juga belum ada proposal yang dilakukan oleh diajukan oleh Trump itu tidak dilakukan juga gitu ya dengan adanya meskipun tidak ada penerimaan dari negara-negara lain dan menurut saya bisa saja begitu proposal ini ya hanya tertinggal di atas meja saja begitu dan merupakan bentuk yang tadi saya mungkin saya setuju dengan sampaikan Mas Pizarro bentuk yang ingin melihat respon dari Iran sendiri. Provokasi ya. Kalau Mas Pizarro menurut Anda ini kan di tengah tekanan harga BBM naik, tekanan ekonomi. Kalau misalnya ada negara-negara yang tergoda dengan tawaran Trump untuk dikawal lewat Selat Hormuz, selain resiko keamanan, apalagi yang mungkin terjadi? Terganggukah diplomasi juga antara negara-negara tersebut dengan Iran? Iya, kita mengetahui kalau saya lihat gini ya, Amerika Serikat ini kayak menyindir Eropa sekarang ya. Karena kita mengetahui Eropa kan dari dulu Uni Eropa dipimpin Karl Steimer Inggris itu kan selalu mendalilkan bahwa mereka akan melakukan upaya untuk membuka jalur wilayah Selat Hormuz itu benar-benar aman dari kapal-kapal yang ada di situ. Kan kita mengetahui beberapa negara-negara Eropa itu sedang melakukan seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat Donald Trump itu kan melihat Eropa itu no action. Tidak ada tindakan yang real dilakukan dia untuk kemudian menyelamatkan kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz yang sedang stranded sekarang untuk benar-benar keluar. Eropa sangat wajar alasannya. Pertama, dia tidak ingin menambah eskalasi terbaru dengan Iran. Kemudian ranjau-ranjau laut pun juga tidak bisa kita tidak bisa petakan di mana-mana saja tersebar. Masih ada upaya dari Eropa untuk coba menahan diri gitu. Tetapi kan ini kita lihat ya, ini yang kemudian terjadi deadlock antara Eropa dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat melihat Eropa terlalu lamban, tidak terlalu berani, dia berkali-kali kan melakukan kritik kepada Prancis, kepada Jerman, kepada Inggris. Nah ini kalau saya lihat ini kayak bukti Trump itu pengen nunjukin nih kepada Eropa. Nih saya nih berani nih. Saya kemudian berani kemudian menyuarakan tentang Project Freedom untuk menyelamatkan kapal-kapal. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu bagaimana caranya. Bahkan ada 3 versi bagaimana Project Freedom ini ditafsirkan. Tafsiran pertama ialah ada evakuasi paksa, artinya tentara militer lautnya Amerika Serikat menjemput bola kapal-kapal Selat Hormuz. Yang kedua ialah memberikan clearance terhadap ranjau-ranjau laut yang sudah ada. Jadi ranjau-ranjau laut yang sudah ada itu dibersihkan oleh Amerika Serikat dan kemudian pengawal kapal militer Amerika Serikat mengawal kapal-kapal dari Selat Hormuz untuk keluar. Tafsir yang ketiga ialah Amerika Serikat sekedar Sherlock.
titik koordinat di mana wilayah-wilayah itu aman dari gangguan dari Iran. Hanya sebatas itu. Nah, jadi itu ada 3 tafsir. Ini membuktikan Amerika Serikat tampaknya juga belum terlalu matang sebenarnya untuk mendefinisikan bagaimana upaya Project Freedom ini itu betul-betul diimplementasikan di lapangan. Karena kan gini, Iran itu kan pasti ngerespon. Dia kan tidak akan diam saja itu ketika kapal-kapal itu dievakuasi paksa tanpa koordinasi dia. Makanya kan Khotamul Anbiya itu selalu mengatakan klaim dari Trump itu dilakukan tanpa koordinasi dengan kami. Kami nggak diajak bicara. Berarti kan ini tindakan unilateral. Dan Khotamul Anbiya kan mengatakan ini sama saja melanggar gencatan senjata. Karena Amerika Serikat bertindak sendiri seperti itu. Pasti Iran itu akan melakukan serangan terbatas ya untuk merespon tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Kan itu sudah disiapkan kan, misalkan kapal-kapal patroli dari Iran, armada nyamuk dari Iran, kemudian statement Mujtaba Khomeini, statement kepala keamanan Iran yang mengatakan bahwa jika Trump bertindak terlalu jauh, maka kami bisa melakukan eskalasi kembali kepada Washington gitu. Jadi saya lihat ini memang upaya dari Trump untuk coba kira-kira itu test the water lah bagaimana respon dari Iran terkait Project Freedom dari Amerika Serikat. Tapi kalau menurut Anda artinya ini Project Freedom ini bakal layu sebelum berkembang kah? Kalau kita lihat dari respon tadi Mbak Citra sudah Mbak Fauzia sudah mengatakan negara-negara Eropa misalkan belum banyak merespon, kapal-kapal juga yang dari Selat Hormuz itu juga belum ada yang mengatakan oke, Trump saya ikut kamu, saya sepakat sama kamu, sampai sekarang belum ada. Saya kira kalau ini terus berlangsung ya ini hanya menjadi usulan, hanya menjadi isu, hanya menjadi aspirasi dari Amerika Serikat tanpa betul-betul kemudian diimplementasikan. Karena kan gini Mbak Siti, kan kalaupun Amerika Serikat ingin melakukan upaya evakuasi atau menyelamatkan, kan kapal-kapal yang diselamatkan harus setuju juga dong. Ya kan? Nah, mereka sendiri itu belum setuju karena dari pemerintahnya, ini kan rata-rata kapal Eropa nih, Mars ya, Mediterranean Shipping Company itu kan basisnya itu di Jenewa. Mereka sendiri dari dulu, kemarin kan sempat dibuka Iran, itu aja mereka nggak berani melintas. Walaupun udah dapat green light dari Iran loh, karena mereka mengatakan preminya juga nggak mau menanggung, asuransinya, kemudian mereka juga belum dapat clearance nih dari International Maritime Organization bahwa ranjau laut itu memang betul-betul sudah bersih dari wilayah Iran gitu. Apalagi kemudian sekarang Trump dengan langkah yang sepihak ingin melakukan evakuasi, pasti kan Iran menurut saya juga bisa nambah tuh ranjau-ranjau laut untuk kemudian ditanam di sana. Oke, artinya dengan minimnya respons dari negara-negara yang ingin dilibatkan, kalau menurut Anda Mbak Cempaka singkat saja, apa yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat? Strategi apa lagi yang bakal dicari oleh Amerika Serikat? Singkat saja. Saya melihat bahwa ini adalah bagian dari tahap 1 dari 14 proposal yang ditawarkan oleh Iran sendiri begitu ya. Yaitu tahap 1 memang gelombang 1 ditawarkan terkait dengan penyelesaian Selat Hormuz. Nah, ini sedang tarik menarik demikian Mbak, karena memang di dalam penyelesaian 14 poin itu ada 3 tahapan yang memang dilakukan. Yang pertama adalah dalam konteks untuk Iran bersedia untuk yang menjadi pihak yang pertama kali membuka akses Selat Hormuz. Tapi yang kedua yang diinginkan adalah penarikan blokade Amerika Serikat. Nah, dalam konteks ini tentu saja sebelum melakukan blokade ini Amerika Serikat harus meyakinkan domestik bahwa blokade yang dilakukan selama terus-menerus sejak tanggal 8 April lalu begitu ya itu tidak sia-sia, sehingga tentu saja ini harus menggunakan asumsi atau proposal tadi di Project Freedom. Dan yang ketiga tentu saja adalah kita melihat bagaimana Iran sendiri sudah juga membuka diri untuk bahkan nantinya ketika blokade ditarik itu Iran yang akan membantu bersama-sama dengan negara-negara teluk lainnya bahkan itu untuk mencari ranjau laut yang ada begitu. Jadi ini menurut saya sebenarnya bagian dari strategi Trump untuk nantinya ketika mencabut blokade ini tidak kehilangan muka juga di depan rakyat domestik. Oke, terima kasih Mbak Fauzia Cempaka Timur, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan Mas Pizarro Ghazali, peneliti Asian Middle East Center, sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selalu, terima kasih Mbak Cindy.